Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Selamat datang di Iramaya Sofaril. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol ya, seperti biasa ya. Kali ini ilmu apa lagi nih ya? Kita akan membahas atau ngobrol tentang burnout. Pernah dengar? Belum pernah? Mari kita bahas sama-sama. Burnout adalah kelelahan emosional. Emosional, fisik kita, mental kita akibat dari stres yang berkepanjangan. Kalau kita bilang tuh istilahnya stres tingkat dewa kayaknya ya. Nggak ada habis-habisnya itu stres. Apa aja ya kira-kira ya? Contohnya pekerjaan yang overlap misalnya di kantor. Ya, itu numpuk banget pekerjaan. Ya, ini harus selesai, ini deadline, ini segala macam. Tapi kita harus menyelesaikan itu. Stres kan? Stres. Nggak cuma sekali stresnya, panjang banget berentet, ya kan? Terus apa lagi? Misalnya Mama Ira nggak tahu ya. Coba mari kita sama-sama ngobrol. Boleh langsung nanti menulis di kolom komentar gitu ya. Apakah baby blues juga termasuk salah satu part of dari burnout? Kalau belum tahu, baby blues itu misalnya gini, ada proses after melahirkan atau pasca melahirkan seseorang ya, perempuan dewasa kan harus ngurusin anak, ya, menyusui, bangun tidur tengah malam, baru mau tidur dikit, ngek, anaknya udah bangun, ya kan, disikut-sikut tuh suaminya, ayo dong yang, ayo dong pak, ayo dong beb, apalah namanya itu kan, pegangin dong gitu kan, terus sampai bapaknya juga sampai handle-handle, terus dia baru mau coba tidur, bapaknya ikutan tidur gitu, itu akan terus berlanjut tuh. Seminggu, 2 minggu, ada yang bahkan sampai sebulan tuh yang namanya baby blues. Ya, mungkin anak-anak mama pernah mengalami, ya. Kalau memang pernah mengalami baby blues, Mama Ira juga pernah, gitu ya. Apakah ini part of dari burnout? Nah, nanti kita bisa diskusi sama-sama, ya. Oke, misalnya apalagi ya, stres jalani kehidupan. Ya bisa aja stres jalani kehidupan, coba bayangin. Kalau kita setiap hari ngadepin masalah kehidupan yang terus-menerus nggak ada solusinya, waduh, pusing nggak kita? Ya, apalagi tidak didukung oleh support system kita. Nah, Mama Ira ada catatan. WHO mengkaitkan burnout sebagai fenomena terkait pekerjaan yang ditandai dengan kelelahan, jarak, mental, dan sinisme. Duh, saya aja nulis pakai tinta merah nih, ya kan? Coba kita bahas Gejala-gejalanya yang pertama adalah fisik, ya. Burnout itu bisa menyerang fisik kita. Sakit kepala, nggak bisa tidur, apalagi badan tuh kayaknya capeknya luar biasa. Mau dipakai tidur kayak apa? Capek aja. Ya gimana kita mau tidur lelap? Badan kita tidur, fisik kita, otak kita kemana-mana. Kenapa? Stres, ya kan? Fisik udah, emosional, ya. Jadi apatis, oke? Marahnya gampang banget kesulut, oke? Depresi itu juga bisa. Gejala berikutnya adalah perilaku, ya. Burnout, perilaku, penurunan produktivitas tuh, ya. Terus tunda-tunda pekerjaan, ya. Jadi nggak efektif. Hidup kita tidak efektif banget, tidak hidup gitu, ya. Oke, tanda-tanda burnout. Penurunan produktivitas tadi ya. Itu kualitas dan kuantitas pekerjaan kita jadi menurun ya, seperti yang barusan saya sampaikan. Susah fokus. Nah, ini dia nih. Kalau lagi stres, kita burnout banget. Kalau ada teman saya ngomong, "Gila, gue lagi burnout abis nih." Nah, itu dia tuh. Nggak bisa fokus, apa juga jadi nggak terkontrol, ya kan, nggak bisa konsen, selesai tugas nggak tepat waktu, ya kan, terus belum lagi kerjaan sekecil apapun, itu aja kita nggak bisa handle, ya. Oke, poin berikutnya perubahan pola tidur, insom, atau tidur berlebihan, itu juga stres, bisa faktor stres, ya, berpengaruh ya. Jadi terjadi ketidakseimbangan hormonal, ya, dan mentalnya pasti bermasalah itu. Tidak kalah penting adalah iritabilitas meningkat. Sensitif. Kalau orang bilang sensi deh, ye. Baru ngomong dikit aja kesinggung ya.
Bisa juga karena sedang mengalami fase burnout itu tadi ya, emosional, meledak-ledak. Ya. Kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi ini paling serem banget ya. Kalau kita udah hilang motivasi, hidup ini nggak akan berwarna. Nggak semangat ngerjain apa-apa. Ini nggak mau, itu nggak mau, udahlah ntar aja tarsok-tarsok gitu ya. Nggak ada semangat-semangatnya. Ke depan itu selalu pandangannya jadi sempit gitu ya. Nggak semangat, hilang minat ya terhadap hobi atau pekerjaan atau apa aja ya. Keenam, sinis. Ya itu tadi saya bilang ya. Jadi negatif vibe-nya tuh terus apa namanya? Negatif vibes-nya terus apa? Meningkat gitu ya. Bisa ke pekerjaan, hubungan, keluarga, teman, sahabat gitu. Ya kan? Itu orang pasti lagi burnout. Penarikan diri atau ansos, nggak suka lagi ketemu dengan banyak orang. Lebih baik menjauh. Ya kan? Kenapa? Karena dia sendiri juga lagi rungsing gitu. Stresnya lagi gila banget gitu. Gak, aku mendingan ansos aja lah gitu. Nggak mau ketemu banyak orang gitu. Selalu menghindari interaksi sosial ya. Boro-boro interaksi sosial. Aktivitasnya nggak pernah dijalanin lagi ya. Tidak kalah penting juga yang terakhir adalah masalah fisik. Ya, burnout. Masalah fisik yang tadi saya sampaikan, sakit kepala, terus ada aja yang dirasain, badan sakit lah, inilah itulah, tingkat apa namanya ketegangan di leher, apa namanya ketegangan di leher lah, di pundak apa, sampai ke lambung lah, segala macam itu. Aduh, udah capek deh. Pokoknya burnout itu jahat banget ya. Gimana caranya kita bisa mengurai setiap tingkat stres yang ada dalam diri kita, kita kelola dengan baik. Stres boleh, karena udah pasti nggak akan bisa dihindari. Anak kecil aja bisa stres. Kalau pekerjaan rumahnya banyak, kalau harus les setiap hari dan tugasnya menumpuk, ya kan? Apalagi yang udah apa tuh namanya istilahnya mau kuliah misalnya gitu kan, yang mau ujian akhir tahun, mau ujian akhir apa namanya tingkat ya SMA, terus mau masuk ke mana kuliah ya, punya target harus masuk ke apa universitas pilihan yang diharapkan orang tuanya, dan belum lagi urusan pribadi. Udahlah ya. Oke, kalau gitu kita mulai belajar lagi. Kalau kemarin bisa, sekarang lebih baik lagi. Ya, ayo sama-sama. Saya juga mau. Tarik napas, inhale, exhale. Nggak ada lagi burnout. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Anak-anak Mama udah nonton Mama Ira hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi besok ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.